Masya Allah, Joe Biden teken undang-undang anti kerja paksa pada Muslim Uighur. Xi Jinping kalang kabut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Muslim Uighur. Undang-undang itu akan memblokir impor barang dari wilayah Xinjiang, China, kecuali bisa dibuktikan barang-barang tersebut diproduksi tanpa kerja paksa. Ini adalah kebijakan terbaru dari serangkaian hukuman intensif yang dijatuhkan Amerika Serikat kepada kekuatan Asia itu karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Hari ini saya menandatangani Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur, kata Biden di Twitter bersama dengan foto dirinya saat menandatangani teks legislatif di mejanya di Oval Office. Amerika Serikat akan terus menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk memastikan rantai pasokan bebas dari penggunaan kerja paksa, termasuk dari Xinjiang dan bagian lain China, sambungnya seperti dikutip dari AP. Undang-undang baru ini adalah yang terbaru dari serangkaian upaya Amerika Serikat untuk bersikap keras terhadap China atas dugaan penyalahgunaan sistemik dan meluas terhadap etnis dan agama minoritas di wilayah baratnya, terutama Uighur yang mayoritas adalah Muslim Xinjiang. Undang-undang ini mengharuskan lembaga pemerintah Amerika Serikat untuk memperluas pemantauan mereka terhadap penggunaan kerja paksa oleh etnis minoritas China. Yang terpenting, undang-undang ini menciptakan anggapan bahwa barang-barang yang berasal dari Xinjiang dibuat dengan kerja paksa. Setiap entitas bisnis harus membuktikan bahwa kerja paksa termasuk oleh pekerja yang dipindahkan dari Xinjiang tidak digunakan dalam pembuatan produknya sebelum diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan China melakukan genosida terhadap Uighur, itu termasuk laporan yang tersebar luas oleh kelompok-kelompok hak asasi dan jurnalis tentang sterilisasi paksa serta kem-kem penahanan besar di mana banyak etnis Uighur diduga dipaksa bekerja di pabrik-pabrik. Xi Jinping membantah melakukan pelanggaran dan mengatakan langkah-langkah yang diambilnya diperlukan untuk memerangi terorisme dan juga gerakan separatis. Amerika Serikat mengutip produk kapas mata, sarung tangan, produk tomat, silikon, dan juga viskose, alat penangkap ikan, serta komponen energi surya sebagai beberapa barang yang diduga telah diproduksi yang menggunakan kerja paksa di Xinjiang. Wilayah pertambangan kaya sumber daya yang penting untuk produksi pertanian wilayah itu juga merupakan rumah bagi sektor industri yang berkembang pesat, ungkapnya. Amerika Serikat mengatakan para tahanan juga dipindahkan ke luar Xinjiang dan dipekerjakan di pabrik-pabrik termasuk di sektor pakaian dan juga tekstil, elektronik, energi surya, dan juga otomotif. Beberapa perusahaan besar melobi menentang tindakan tersebut. Apple seperti Nike dan perusahaan lain yang diproduksinya dilakukan di China mengatakan tidak menemukan tanda-tanda kerja paksa dari Xinjiang dalam manufaktur atau rantai pasokannya. Gedung Putih juga baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade musim dingin mendatang di Beijing. Mengutip pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan juga kekejaman di Xinjiang, atlet Amerika Serikat akan diizinkan bertanding di bawah boikot diplomatik. Tetapi Presiden dan juga pejabat Amerika Serikat lainnya tidak akan menghadiri pertandingan yang dibuka pada Februari mendatang. Olimpiade Cina sepi pengunjung, giliran Jepang kini boikot diplomatik Olimpiade musim dingin di Beijing, China. Jepang tidak akan mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade musim dingin pada Februari mendatang di Beijing, sebuah langkah yang kemungkinan akan memperdalam ketegangan dengan China. Keputusan itu menyusul boikot diplomatik yang dipimpin Amerika Serikat terhadap Olimpiade musim dingin merujuk pada pelanggaran hak asasi manusia China terhadap Muslim Uighur, meskipun Jepang telah menghindari secara eksplisit menyebut langkahnya seperti itu.
Jepang sebagai mitra Amerika Serikat juga memiliki ikatan ekonomi yang kuat dengan China. Tokyo tidak akan mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade musim dingin 2022, tetapi sebaliknya akan mengirim beberapa pejabat yang memiliki hubungan langsung dengan Olimpiade, kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno dalam jumpa pers seperti dilansir dari Reuters. Pejabat ini termasuk Seiko Hashimoto, Ketua Panitia Penyelenggara Tokyo 2020, serta Ketua Panitia Olimpiade dan juga Paralimpiade domestik. Jepang percaya bahwa penting bagi China untuk memastikan kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan juga supremasi hukum yang merupakan nilai universal masyarakat internasional, kata Matsuno. Jepang menangani masalah seperti itu dengan China secara langsung di berbagai tingkatan, tambahnya. Dengan mengatakan bahwa Olimpiade Tokyo tahun ini menunjukkan Olimpiade dan Paralimpiade adalah perayaan perdamaian dan juga olahraga yang memberi keberanian kepada dunia. Pemerintah Jepang memutuskan tanggapannya terhadap Olimpiade musim dingin Beijing dengan mempertimbangkan poin-poin itu dan memutuskannya sendiri, terangnya. Matsuno menegaskan absennya pejabat Jepang tidak dianggap sebagai istilah khusus apapun yang menunjukkan bahwa pemerintah Jepang tidak menyebut langkah itu sebagai hal yang tidak wajar. Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengatakan kepada konferensi pers reguler bahwa China menyambut para pejabat Olimpiade dan atlet yang akan datang dari seluruh negeri. China sendiri diketahui tidak mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade musim panas Tokyo tahun ini, tetapi hanya delegasi olahraga yang dipimpin oleh Kepala Biro Olahraga. Jepang biasanya mengambil nada yang lebih lembut tentang masalah asasi manusia di China yang mencerminkan ketergantungan yang luas pada China tak hanya sebagai pusat manufaktur tetapi sebagai pasar untuk barang-barang dari mobil hingga peralatan konstruksi. Namun Perdana Menteri Fumio Kishida telah menghadapi tekanan yang meningkat di dalam Partai Demokrat Liberal yang berkuasa untuk mengambil sikap lebih keras terhadap China, kata media Jepang NHK.